Setelah mengamati, Chu Feng dengan cepat menemukan cara untuk memecahkannya. Namun ditemukan juga bahwa cara memecahkannya sebenarnya adalah jebakan. Jika mereka menggunakan metode cracking seperti ini, mereka dapat menerobos sangkar pesona yang menjebak mereka, dan mereka juga dapat membuka kembali pintu pesona yang berangkat dari sini. Tapi tidak mendapatkan manfaat yang diinginkan. Chu Feng sama dengan gagal dalam usahanya. Adapun mengapa metode cracking tingkat pertama tidak tersedia, wajar saja karena ada metode cracking yang lebih dalam. Setelah menggunakan metode cracking itu untuk mematahkan formasi, Chu Feng tidak yakin apa yang bisa dia dapatkan. Tapi secara logika, pasti ada manfaatnya. Seiring berjalannya waktu, Chu Feng secara bertahap menemukan metode yang lebih dalam untuk memecahkannya. Saya telah menemukan cara untuk memecahkannya. Tetapi pada saat ini, Zhao Zuyin tiba-tiba berbicara, dan saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan penghalang dan mulai mengatur formasi. Kekuatan kuat dari penghalang itu seperti yang diharapkan Chu Feng. Dia memang seorang spiritualis dunia puncak dalam jubah ilahi. Bahkan Yuan Yanri terkejut dengan kekuatan penghalang yang ditampilkan oleh Zhao Zuyin. Namun dari struktur formasinya, Chu Feng tahu bahwa metode yang dia gunakan untuk memecahkan formasi didasarkan pada formasi permukaan. Nona Zhao, jika kita menggunakan metode ini untuk memecahkannya, kami akan gagal. Saya tahu jika kita menggunakan metode ini untuk memecahkannya, kita hanya bisa menyelamatkan nyawa kita, karena ada formasi yang lebih dalam di sini. Tetapi sulit untuk memahami kelemahan dari formasi yang lebih dalam. Saya rasa tidak ada cukup waktu. Tetapi jika itu masalahnya ketika dupa terbakar, kita pasti akan mati. Jadi sekarang, saya tidak ingin manfaatnya di sini, saya hanya ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Sementara Zhao Zuyin berbicara, formasi tidak berhenti dan dia terus melakukan pengaturan. Saudara Chu Feng, apakah Anda membutuhkan saya untuk menghentikannya? Suara rahasia Yuan Yanri terdengar di telinga Chu Feng. Tidak perlu. Setelah Chu Feng menanggapi Yuan Yanri, dia terus mengamati metode cracking yang lebih dalam. Meski pengamatannya tidak berhenti, dia juga berkata, Bibi Zhao. Bu, jika kamu ingin melindungi dirimu sendiri, itu hakmu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi aku ingin memintamu memberiku kesempatan. Setelah kamu menyelesaikan penataan formasi ini, jangan dipaksakan dulu. Jika waktunya benar-benar tiba dan saya masih belum dapat menemukan solusi yang lebih dalam, bisakah Anda mendesak saya lagi? Kata Chu Feng. Ini juga membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Saat dupa menyala sampai titik kelima, itu akan menjadi yang terakhir kalinya. Saya tidak peduli jika Anda dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Sebelum itu, Anda harus menghancurkan formasi. Jika tidak, saya akan mengaktifkan formasi ini. Zhao Zuyin berkata. Tidak masalah. Chu Feng juga setuju. Dia tidak menyalahkan Zhao Zuyin karena tidak mempercayainya. Sebaliknya, dia bisa memahami Zhao Zuyin dengan sangat baik. Belum lagi mereka tidak akrab satu sama lain, meskipun mereka memiliki hubungan yang baik, terkadang perlindungan diri harus menjadi prioritas. Lagi pula, jika Anda kehilangan nyawa, Anda akan kehilangan segalanya. Selain itu, Zhao Zuyin juga masuk akal. Setidaknya dia memberi Chu Feng 1/5 waktu untuk membakar dupa. Tidak hanya sangat mahir dalam seni penghalang, dia juga memiliki kontrol yang kuat atas kekuatan penghalang. Oleh karena itu, ketika dupa terbakar hingga tersisa 2/5, formasinya telah selesai. Tetapi dia tidak mengaktifkannya, tapi menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak punya banyak waktu. Menurutnya,
Perlu waktu untuk menyiapkan formasi, namun Chu Feng belum menemukan metodenya. Kemungkinan besar akan gagal. Seperlima, jika saya tidak bisa mengatur formasi, Anda bisa mendesak saya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dibandingkan dengan Zhao Zuyin, Chu Feng tampak sangat santai. Zhao Zuyin tidak berkata apa-apa lagi, tetapi siap mengaktifkan formasi kapan saja. Faktanya, 5. Membakar dupa menurutnya cukup berisiko. Waktu berlalu, dan sebentar lagi akan tiba waktunya seperlima pembakaran dupa. Zhao Zuyin juga melepaskan kekuatan pesona yang kuat. Begitu waktunya tiba, dia akan segera mengaktifkan formasi tanpa penundaan. Tetapi pada saat ini, kekuatan pesona yang lebih agung dilepaskan. Itu Chu Feng. Kekuatan penghalang Chu Feng saat ini jelas berada di puncak jubah dewa, tetapi itu mengejutkan Zhao Zuyin. Kekuatan penghalang di alam yang sama. Tapi jelas bahwa kekuatan pesona Chu Feng lebih kuat dari miliknya. Dan apa yang dilakukan Chu Feng selanjutnya membuat mata indah Zhao Zuyin semakin melebar. Kecepatan formasi Chu Feng sangat cepat, dan kemampuannya mengendalikan formasi membuat Zhao Zuyin merasa rendah diri darinya. Orang yang lebih kuat darinya bukan hanya sedikit lebih kuat, tapi jauh lebih kuat. Pada saat ini, Zhao Zuyin sangat menyadari apa artinya memiliki seseorang di luar dunia. Saya juga agak memahami Yuan Yanri. Pahami mengapa Yuan Yanri begitu kuat, namun dia menuruti kata-kata Chu Feng. Segera, Chu Feng mengatur formasi retak dan menyelesaikannya dalam sekali jalan. Dengan keras, formasi yang baru saja dibentuk langsung diaktifkan. Sinar cahaya dari formasi melesat langsung ke langit, dan sangkar penghalang yang awalnya tidak bisa dihancurkan diledakkan dengan lubang besar oleh sinar cahaya dari formasi tersebut. Segera setelah itu, sangkar penghalang mulai hancur, berubah menjadi kekuatan penghalang, dan pasukan terbagi menjadi dua kelompok. Separuh darinya terkondensasi menjadi gerbang penghalang. Gerbang penghalang ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada formasi di depan pintu pesona ini, sehingga tidak bisa ditutup. Masuk saja. Separuh kekuatan penghalang lainnya sebenarnya dituangkan ke dalam formasi retakan yang diatur oleh Chu Feng. Setelah keduanya cocok, formasi dengan cepat menyusut dan akhirnya diringkas menjadi 3 tanda mantra. Tanda ejaan, mengambang di udara, mengandung kekuatan pesona yang kuat. Mereka dapat merasakan bahwa efek dari tanda jimat ini tidak menyerang, tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, yang merupakan penyelamatan nyawa. Meski mempunyai keterbatasan, namun hanya bisa efektif di zaman Tuhan ini. Namun di tempat berbahaya seperti itu, sarana penyelamatan nyawa yang disediakan oleh Age of Gods setara dengan mendapatkan kartu truf. Namun ketiga tanda jimat tersebut saat ini semuanya tidak memiliki pemilik. Ketiganya dapat membaginya secara merata, atau salah satu dari mereka dapat mengambil semuanya. Biasanya, seseorang pasti ingin memperjuangkan harta karun tersebut. Namun Yuan Yanri tidak bergeming. Ia merasa ini adalah kontribusi Chu Feng dan harus menjadi milik Chu Feng. Adapun Zhao Zuyin, dia bahkan tidak bergerak. Chu Feng mengulurkan tangan dan mengambil tanda mantra di tangannya. Dia segera menatap Zhao Zuyin dan Yuan Yanri, satu untuk masing-masing, ambillah sendiri. Saudara Chu Feng, kata Yuan Yanri, dia tampak sedikit malu. Kami sepakat untuk bekerja sama, dan keuntungan yang diperoleh secara alami akan dibagi rata. Lagi pula, jika salah satu dari Anda memilih untuk membuka gerbang pesona sebelumnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Maka lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Yuan Yanri tersenyum dan mengambil bagiannya ke tangannya.
Zhao Zuyin melangkah maju dan juga meraih bagiannya di tangannya. Segera, dia langsung menuju gerbang penghalang. Nona Zhao, apakah kamu tidak ingin terus berjalan bersama? Tanya Chu Feng. Tidak perlu, lagi pula, tidak semua manfaat bisa dibagikan secara merata. Tapi terima kasih untuk ini. Zhao Zuyin menunjuk ke telapak tangan yang terbuka, dan tanda di telapak tangan itu adalah alat penyelamat nyawa yang baru saja dia peroleh. Setelah mengatakan itu, Zhao Zuyin mengenakan kerudungnya dan langsung melangkah ke gerbang penghalang. Gadis ini memiliki kepribadian yang baik, kata Yuan Yanri. Memang, Chu Feng juga setuju. Ini adalah gadis yang cakap dan mandiri.